Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sampi Televisi dimanapun Anda berada, kembali bersama kami pada program kajian Ramadan bersama PCNU Kabupaten Kota Waringin Timur, bekerjasama dengan Sampi Televisi, bersatu untuk maju. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga handai tolan, hingga kepada kita pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa, saya Sri Gayatri akan menemani pemirsa Sampi TV dimanapun Anda berada hari ini di hari yang ke-17 di bulan suci Ramadan. Tidak terasa ya pemirsa, hanya tinggal 13 hari lagi kita berada di bulan yang suci yang barokah ini. Pemirsa, 1 jam ke depan bersama saya dari jam 6 sampai jam 7 pagi dalam kajian-kajian yang setiap harinya hadir buat pemirsa Sampi Televisi yang berada di seluruh Nusantara, dan diantaranya adalah di Medan, Palembang, Lampung, Malang, Situbondo, Manado, Aceh, dan masih banyak wilayah Indonesia yang ikut serta dalam program ini. Dan pemirsa, pada pagi hari ini saya kembali ditemani oleh narasumber kita yang tak asing lagi. Dan ini adalah jadwal yang kedua kali beliau hadir di hadapan pemirsa Sampi Televisi. Baik, kita akan sapa narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Ustadz Imamul Hakim SPDI. Beliau adalah seorang imam Masjid Al-Falah, masjid yang terbesar juga di Kota Sampit, alamatnya di Jalan Ayani ya. Kemudian juga beliau adalah seorang guru di Mankotim, Madrasah Aliyah Negeri Kotim, Sampit, Kalimantan Tengah. Kemudian beliau adalah seorang pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan pada hari ini sangat spesial sekali, tema kita adalah Lailatul Qadar dalam tafsir Al-Quran. Yuk pemirsa, kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya di hari ke-17 Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustadz sampai 30 hari kita. Hari 30 apa 29 Ustadz? Insyaallah 30. 30, baiklah. Pemirsa, yuk kita ikuti kajian pada pagi ini hari ini dan simaklah dengan baik. Kalaupun nanti ada pertanyaan, silahkan hubungi kami. Baik, silahkan Ustadz dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Para pemirsa Sampi TV dan juga pembawa acara dan juga yang ada di studio, semoga kita semua senantiasa di dalam rahmat, ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan nikmatnya, alhamdulillah pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin, masih bisa melaksanakan segala macam aktivitas dan juga ibadah yang diperintahkan oleh Allah, dan tidak terasa kita sudah berada di hari ke-17 bulan Ramadan. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dan pertolongan oleh Allah, bisa menyelesaikan puasa 1 bulan penuh dan mendapat predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
menarik sekali tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu Lailatul Qadar dalam tafsir Al-Quran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tadi malam sebagian besar kaum muslimin di masjid-masjid, di musalla-musalla mengadakan peringatan nuzul Quran, yaitu peristiwa besar turunnya Al-Quran ke alam dunia ini. Bahwa di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serta-merta menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran, tetapi Allah menyebutkan kami. Itu berarti bahwa menurut ahli tafsir, ketika Allah Subhanahu wa taala menunjuk dirinya atau menyebutkan dirinya dengan kata kami, maka di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menyebutkan bahwa ada makhluk lain yang berperan dalam penurunan Al-Qur'an tersebut. Dan sebagaimana masyhur yang kita ketahui bahwa yang menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril alaihi salam. Bahwa malam Lailatul Qadar salah satu pengertiannya adalah malam kemuliaan, atau dalam ayat lain disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Malam Lailatul Qadar disebut juga dengan malam yang diberkahi atau yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah bahwa banyak sekali peristiwa dan bahkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kemuliaannya itu adalah disebabkan karena adanya Al-Qur'an. Di antara 10 malaikat yang wajib kita ketahui dan kita imani, yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa? Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang membawa Al-Quran, yang menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Jibril menjadi malaikat paling mulia. Di antara 124 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia karena diturunkan kepada beliau Al-Quran. Kemudian ada 12 bulan dalam setahun. Di antara 12 bulan itu yang paling mulia adalah bulan Ramadan, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan kemudian di antara banyaknya malam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa malam ini begitu mulia? Karena Al-Quran diturunkan pada malam tersebut. Maka kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah bahwasanya segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka Allah muliakan sesuatu tersebut. Entah itu malaikat, entah itu para nabi, entah itu bulan, entah itu malam, dan bahkan manusia yang mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia bersama dengan Al-Quran. Di dalam ayat kedua surah Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa ma adraka ma lailatul qadar."
Dan tahukah kalian apakah malam Lailatul Qadar tersebut? Menurut ahli tafsir, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma adraka dalam segala macam hal yang ditanyakan dengan kata tersebut, maka pasti kata tersebut atau hal tersebut adalah sesuatu yang begitu hebat dan begitu luar biasa. Sesuatu tersebut tidak dapat diketahui hakikatnya oleh manusia secara umum, secara terperinci. Bahkan kalaupun mereka mengetahui, maka mereka tidak bisa mengetahuinya kecuali dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan juga melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebenarnya yang membuat malam Lailatul Qadar itu begitu hebat dan begitu istimewa? Disebutkan pada ayat berikutnya, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, bahwa salah satu kehebatan dan keutamaan malam Lailatul Qadar, kenapa bisa lebih mulia, kenapa bisa lebih berharga dan begitu penting, begitu hebat dan dahsyat dibandingkan malam-malam yang lain? Karena nilai keutamaan ibadah pada malam tersebut khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kemudian kesempatan yang begitu luar biasa ini, peluang yang begitu sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini, tentu harusnya dan sebaiknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bahwa sebagaimana kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali di sekitar kita, di sekeliling kita, orang memberikan promo besar-besaran misalnya, orang memberikan diskon besar-besaran. Maka kemudian sebagai pendekatan paham kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada bulan Ramadan ini, lebih-lebih pada hari ke-10 yang ketiga atau yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberikan promo besar-besaran kepada kita agar kita bisa mendapatkan pahala melakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya dan semaksimal mungkin. Dan kemudian ini memacu dan memicu kita bahwa pada saat ini, pada saat itu nanti kita bisa melakukan dan juga mempersembahkan ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan predikat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Bahwa pada malam itu para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dikomandani oleh malaikat Jibril, yang disebut ayat ini dengan kata ruh, menurut ahli tafsir bahwa ruh yang disebut di ayat ini adalah malaikat Jibril. Karena keutamaan dan kemuliaan malaikat Jibril yang begitu besar, maka beliau disebutkan secara tersendiri dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Bahwa pada saat itu malaikat turun berangsur-angsur, malaikat turun berbondong-bondong dengan berbagai macam tahapan. Mereka mendatangi kaum muslimin, kaum mukminin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian menyemangati, dan kemudian mereka juga mendoakan kaum muslimin dan kaum mukminin yang beribadah pada malam itu agar mereka mendapatkan salamun hiya hatta matla'il fajr, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan di dalam kehidupan mereka sampai fajar tiba atau sampai waktu subuh tiba setelah malam itu. Baik pemirsa Sampai Televisi dimanapun Anda berada, kita masih akan meneruskan kajian kita karena kepotong jeda iklan ya Ustadz ya. Dan sangat menarik sekali malam Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir ya Ustadz ya.
Nah, apa saja yang harus kita lakukan pemirsa agar kita termasuk orang-orang yang dinantikan oleh Allah, kebaikan kita tidak putus hanya sampai di 10 kedua ini saja, tapi harus ditingkatkan, jangan sampai lengah di 10 terakhir ya Ustadz ya. Betul sekali. Baik, kita jeda dulu, lanjut lagi nanti setelah iklan berikut ini masih bersama kami dalam kajian program Kajian Ramadan bersama PCNU dan Sampit Televisi Bersatu untuk Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Samsudin, SPDI, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga segala amal ibadah kita diijabah, diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memperoleh predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan kondisi daerah kita Kota Waringin Timur masih dalam suasana Covid-19 dan masih banyak saudara-saudara kita yang terindikasi positif. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit mudah-mudahan mendapat rahmat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua memohon kepada Allah semoga wabah corona ini segera berakhir, tidak ada lagi di daerah kita, tidak ada lagi di negara kita tercinta Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menyelamatkan kita dari berbagai macam bala, bencana, musibah, baik yang menimpa diri kita, menimpa rumah tangga kita, menimpa keluarga kita, menimpa kampung halaman kita, bahkan menimpa bangsa dan negara kita tercinta Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan atas nama pribadi serta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah 2021 Miladiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Kerukunan Warga Udanum Kalimantan Tengah dan keluarga besar Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan selamat
menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Indonesia maju, Kalteng makin berkah. Salam Huma Betang, Sabta Pesona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengurus DPD Aspekurin Kabupaten Kota Waringin Timur mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan plastik memang sudah menjadi bagian sehari-hari kehidupan manusia. Bahannya yang ringan dan penggunaan yang praktis membuat pemakaian plastik semakin meningkat setiap harinya. Plastik menjadi salah satu penyebab terbesar kerusakan lingkungan, dan Indonesia adalah penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Kita harus mengurangi penggunaan plastik karena bumi kita sudah terlalu kotor dan penuh polusi. Tak terhitung berapa banyak polusi yang disebabkan oleh kendaraan, pabrik-pabrik, dan limbah rumah tangga, dan sampah plastik adalah salah satu penyebab kenapa bumi ini menjadi kotor. Seperti sampah plastik yang menyumbat saluran drainase sehingga mengakibatkan banjir, merusak keseimbangan ekosistem bumi. Ada 12,7 juta ton sampah plastik yang berakhir di lautan. Sampah plastik tadi mengendap dan merusak keseimbangan ekosistem lautan. Tak hanya mengotori lautan, tapi juga membunuh hewan laut secara perlahan. Mari mengurangi penggunaan plastik dengan cara sederhana, seperti Lu pakai plastik? Gak usah, aku bawa tasnya. Lebih baik untuk mengurangi penggunaan plastik dengan cara ini kan? membawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Dengan membawa tas sendiri, tidak ada lagi tumpukan tas plastik yang menumpuk di rumah dan dibuang begitu saja karena tidak dipakai. Membawa kotak makan sendiri akan sangat membantu upaya pengurangan penggunaan plastik dan tentunya lebih praktis dan higienis. Ayo, selamatkan bumi kita dari limbah plastik. Masih bersama kami dalam program kajian Ramadan bersama PCNU dan bekerja sama tentunya dengan Sampit Televisi. Bersatu untuk maju. Pemirsa, nilai keutamaan kita ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari malam-malam lainnya selama bulan Ramadan ya Ustadz ya. Nah, ini gimana sih nilai ibadah yang perlu kita tingkatkan atau yang kita lakukan agar kita mendapatkan
Lailatul Qadar itu jatuh pada diri kita. Memang banyak sekali kita sebagai umat muslim ingin sekali mendapatkan Lailatul Qadar. Tentunya tidak semudah itu, pasti ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan ya. Kita akan lanjutkan kajian ini bersama Ustadz Imamul Hakim untuk meneruskan tema kita pada pagi hari ini tentang Lailatul Qadar menurut tafsir Al-Quran. Yuk kita ikuti lagi pemirsa. Baik Ustadz, silahkan Ustadz. Ya. Para pemirsa Sampit TV sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana namanya Lailatul Qadar yang arti salah satu maknanya adalah malam kemuliaan, yang salah satu makna dan artinya adalah bahwa malam kemuliaan tersebut bukan cuma malamnya yang mulia, tetapi orang-orang yang beribadah, orang-orang yang mengabdi kepada Allah, orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah pada malam itu juga akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian pertanyaannya adalah bagaimana atau apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah agar pada malam tersebut kita bisa mendapatkan kemuliaan tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW menyebutkan bahwa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa salah satu hal yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar adalah yaitu dengan melakukan qiyamul lail atau sering kita sebut dengan salat malam. Salat khusus Lailatul Qadar misalnya bisa kita lakukan dengan minimal 2 rakaat dengan niat usolli Lailatul Qadri rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat salat Lailatul Qadar 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bisa kita tambah salat tahajud, salat hajat, salat taubat dan sebagainya untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Dan kemudian sebagaimana juga amalan luar biasa yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan yang pahalanya juga berlipat ganda dan juga sangat luar biasa adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Maka pada malam-malam tersebut, pada malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan, kita bisa melakukan salat, qiyamul lail dan juga qiraatul Quran, membaca Al-Quran dan kemudian zikir-zikir yang lainnya. Maka kemudian pertanyaannya adalah kapan sebenarnya Lailatul Qadar itu terjadi? Karena secara umum dalam sebanyak hadis Rasulullah SAW menyebutkan Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan dan khususnya pada malam-malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi tidak disebutkan secara khusus malam yang keberapa. Kalaupun disebutkan yang ganjil, ada 5 malam ganjil dan tidak tahu secara pasti, tidak ada informasi secara pasti bahwa misalnya malam 23 atau 21 dan seterusnya. Artinya tidak ada kepastian yang jelas bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ini dan seterusnya, tidak ada. Berarti malam-malam ganjil ya Ustadz ya? Malam-malam ganjil itu yang utama yang disebutkan, yang lebih diutamakan di antara malam-malam yang lain selain yang genap. Apa hikmah tidak disebutkan secara pasti kapan waktu atau malam terjadinya Lailatul Qadar? Hal ini adalah untuk memicu dan memacu semangat kita bahwa pada malam
10 terakhir itu kita untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak qiraatul Quran, qiyamul lail dan sebagainya. Karena nanti kalau dikasih tahu Ustaz, gak nunggu lagi ya Ustaz. Nah, itu. Ya, buruknya atau jeleknya kalau misalnya kita ditetapkan tanggal 25 misalnya. Berlomba-lomba itu ya. Maka hanya tanggal 25 yang beribadah. Yang 9 hari terakhirnya maka kosong. Itulah tabiat manusia secara umum termasuk saya. Sama. Kalau disebutkan mungkin kita semua mungkin akan cepat ngejar mencari kita. tanggal pastinya. Duduk paling depan nanti Ustaz. Itu, iya. Itu boleh di rumah atau di masjid Ustaz kita pada saat Memang, malam Lailatul Qadar itu. Diutamakan wa antum aakifuna fil masajid, artinya kita i'tikaf di masjid. Di masjid ya. Tapi Kalau kami memang, kalau ibu-ibu Ustaz. Kalau ibu-ibu ya walaupun Kami utama boleh. di masjid boleh juga ke masjid kalau memang tidak berhalangan. Dan utamanya perempuan di rumah pun insya Allah Allah akan memberikan Lailatul Qadar tersebut. Ya kalau dulu Ustaz masa kecil nih rame kan nunggu Lailatul Qadar, ngaji bareng sama saudara-saudara di rumah. Tapi sampai malam tuh nggak sempat Ustaz, sampai tertidur. Iya, itu cara orang tua mengenalkan lo ini lo malam Lailatul Qadar. Sehingga ketika dewasa gini kita ngerti, oh dulu amalannya jangan tidur kata orang tua. Tunggu ngaji ya, sholat, semua pakai mukena bilang gitu Ustaz. Tapi nggak kuat karena kan masih kecil ya. Tidur kami semua. Jadi memang harus satu malam itu kita melakukan ibadah ya Ustaz. Ketika malam-malam ganjil itu. Betul. Jadi keutamaannya adalah di malam-malam ganjil. Tapi kalau yang nggak ganjil gimana Ustaz? Apa yang kita lakukan? Secara umum sebenarnya kalau kita melihat bahasa 10 hari terakhir itu kan berarti semuanya ganjil ataupun genap. Intinya di 10 hari terakhir keutamaan jauh lebih besar daripada 20 hari yang sebelumnya. 10 hari yang pertama, yang kedua, yang ketiga keutamaannya jauh lebih besar. Nah, kalau dibandingkan ganjil dan genapnya dari pemahaman kita bahwa yang ganjil mungkin lebih besar daripada yang genap. Intinya sebenarnya 10 hari terakhir mudah-mudahan bisa kita maksimalkan baik itu ganjil ataupun genap. Walaupun misalnya dikhususkan bahwa Lailatul Qadar kemungkinan besarnya terjadi di malam-malam ganjil, tapi tidak ada salahnya dan sangat baik itu ganjil atau genap, tetap saja kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada waktu atau malam-malam yang kita isi dengan santai-santai mungkin atau hanya tidur-tiduran saja, maka kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memperbanyak ibadah, mengurangi pekerjaan dunia kita memperbanyak amalan akhirat kita, memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan malam Lailatul Qadar tersebut kepada kita. Karena malam Lailatul Qadar itu sangat istimewa ya Ustadz ya. Betul. Lebih istimewa dari malam-malam lainnya selama Ramadan ya Ustadz ya. Di antara semua malam, bahkan mungkin khususnya di dalam bulan Ramadan, maka malam Lailatul Qadar adalah yang paling mulia. Jadi selama 10 hari itu pemirsa jangan lengah atau malas-malasan. Karena di situ juga kita akan menyimpan kesedihan, ya Ustaz ya. Akan berakhir juga Ramadannya. Jadi sekarang sudah 13 nih pemirsa, sudah merasa nih kita. Masjid makin maju apa makin mundur Ustaz? Makin mengalami kemajuan yang besar. Kemajuan yang pesat. Padahal bonusnya di akhir ini ya Ustaz ya. Seharusnya. Tapi sampai televisi luar biasa melalui dakwah kita di televisi ini Ustaz, mudah-mudahan nih pemirsa tetap akan beribadah selama 13 hari ke depan ya Ustaz ya. Semangat. Semangat terus, walaupun mulai terasa
puasanya lebih menantang Ustaz. Betul. Panasnya luar biasa untuk di Kota Sampit. Betul. Kemudian juga mulai terasa di badan kayaknya Ustaz. Betul, energi Nggak usah sudah yang mulai tua, terkuras. anak-anak itu loh Ustaz sudah cerewet Ya. jam 12 sudah mulai merasa dia. Tapi Betul. tugas kita ya Ustaz sebagai orang tua Betul. untuk terus menyemangati anak. Kita harus tegar nih, walaupun kita juga merasakan tantangan Betul, itu ya. Baik Ustadz, nah ini untuk malam Lailatul Qadar itu kan ibadah-ibadah yang Ustadz sebutkan tadi nih. Apakah itu semalam itu kita nggak tidur Ustadz? Selama 10 hari ini Ustadz, karena kepengen banget nih merasakan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Ya. Untuk malam-malam tersebut kalau bisa kita lakukan tidak tidur semalaman tentu jauh lebih baik. Jadi kita persiapkan siang hari kita tidur. Tapi jangan tidur terus. Jangan tidur terus juga. Intinya persiapan Salat, ya. niat ya. Salat kewajiban tetap dilaksanakan. Kemudian siang kita persiapan niat supaya nanti malam kuat untuk beribadah kepada Allah. Walaupun mungkin ketika malamnya ngantuk dan sebagainya, walaupun mau tidur sebenarnya tidak masalah, tetapi kemudian kita bangun minimal misalnya jam 2, jam 3 kita bangun lagi untuk beribadah kepada Allah. Saya kira tetap saja kita tetap bisa mendapatkan kemuliaan malam tersebut, insyaallah. Ustadz, menandakan itu loh Ustadz, menandakan bahwa ini loh dari 10 hari itu menandakan loh ini kayaknya malam Lailatul Qadar. Itu ada tanda-tanda nggak Ustadz yang bisa kita rasakan atau situasi apa alam atau apa Ustadz, gimana Ustadz? Ya, memang betul bahwa ada tanda-tanda akan terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW lumayan banyak hadis Nabi yang menceritakan atau menjelaskan hal tersebut, sebagaimana juga disebutkan para ulama bahwa diantara tanda-tanda akan terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut, misalnya dalam hadis itu disebutkan pada malam tersebut langit itu bersih, tidak ada awan. Tidak ada awan malamnya itu. Jadi tidak ada awan, langit bersih, bahkan bintang-bintang tidak terlihat. Kemudian suasana pada malam tersebut tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, artinya nyaman, sejuk, tenang. Suasananya menunjukkan, memberikan ketenangan, keheningan, dan memang mendukung kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pada pagi harinya masih kata Nabi Muhammad SAW bahwa pada pagi harinya matahari sejuk, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Tetapi tentu saja yang pagi ini berarti sudah lewat malam tadi terjadinya Lailatul Qadarnya. Hanya yang bisa kita lihat ketika kita menunggu Lailatul Qadar, bisa malamnya kita lihat apakah ada tanda-tanda tersebut. Kalaupun ada tanda-tandanya, maka mungkin kita bersemangat untuk mencari kemuliaan pada malam tersebut, beribadah kepada Allah. Dan walaupun tidak ada tanda-tanda, sebenarnya hal itu pun seharusnya tetap membuat kita beribadah kepada Allah. Jadi jangan sampai kita beribadah hanya karena ada tanda-tanda tersebut. Maka kemudian nilai keikhlasan dan pengharapan kita kepada Allah tergantung dengan tanda-tanda tersebut, bukan karena keikhlasan kita memang benar-benar mencari dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan sampai tanda-tanda itu karena terbawa nanti Ustadz, karena terbawa ini kayaknya kata Ustadz nih terbawa ya, padahal enggak ya. Jadi tetap saja pemirsa, ketika walaupun ada tanda-tanda tersebut tidak menjadi patokan kita bahwa ini kita mendapatkan Lailatul Qadar, tapi kita tetap meningkatkan ibadah ya Ustadz ya. Betul, insyaallah.
Tapi memang semuanya itu harus dilakukan pemirsa. Jadi kalau kemarin kita nggak sempat, Ramadan ini kita berusaha ya Ustadz ya. Insyaallah. Karena Ramadan ini adalah pendidikan, latihan buat kita agar lebih mendekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umur itu kita tidak tahu ya Ustadz ya. Ya, apakah tahun depan masih ketemu lagi dalam bulan Ramadan? Tidak. Atau tidak. Ya, baik pemirsa, kita akan lanjutkan pada segmen 3. Nanti ada kejutan dari kami buat pemirsa Sampai Televisi dimanapun Anda berada. Baik, kita jeda iklan dulu. Tetap bersama kajian Ramadan bersama PCNU dan Sampai Televisi, bersatu untuk maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SD Islam Baitul Rahim mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mari tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Semoga diampunkan segala dosa. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini tayang setiap hari selama bulan Ramadan pukul 02.00 sampai dengan 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Sampai Televisi, bersatu untuk maju di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Samsudin, SPDI, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga segala amal ibadah kita diijabah, diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memperoleh predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan kondisi daerah kita Kota Waringin Timur masih dalam suasana Covid-19 dan masih banyak saudara-saudara kita yang terindikasi positif. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan mendapat rahmat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua memohon kepada Allah, semoga wabah corona ini segera berakhir, tidak ada lagi di daerah kita, tidak ada lagi di negara kita tercinta Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menyelamatkan kita dari berbagai macam bala, bencana, musibah, baik yang menimpa diri kita, menimpa rumah tangga kita,
menimpa keluarga kita, menimpa kampung halaman kita, bahkan menimpa bangsa dan negara kita tercinta Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dalam kajian Ramadan kerjasama PCNU dan Sambi Televisi Bersatu Untuk Maju. Pemirsa, segmen 3 ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di seluruh Nusantara yang sudah masuk pada WA kami ya. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan suara Ustadz Imamul Hakim dalam membacakan surah Al-Qadar yang tentunya sangat berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini yang sudah beliau jelaskan tadi. Namun alangkah baiknya pagi ini kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mari pemirsa, kita dengarkan suaranya Bapak Ustadz Imamul Hakim yang beliau adalah seorang qori terbaik di Kota Waringin Timur. Silakan Ustadz, dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Pemirsa, gimana? Senang kan? Begitu indahnya ketika kita melantunkan ayat suci Al-Quran dengan tentunya harus dengan belajar. Dan hari ini terbukti pemirsa Sambi TV merasakan bagaimana indahnya ketika membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Dan Pak, untuk orang tua nih jangan lupa anak-anaknya ya dibimbing, nanti disuruh belajar di mana tempat ada guru-guru yang bisa membimbing anak-anak kita untuk terus belajar membaca Al-Quran, menghayati isi kandungan Al-Quran, dan akhirnya mereka bisa membacanya dengan baik dan benar. Dan hari ini istimewa sekali buat pemirsa Sambi Televisi dimanapun Anda berada. Ini loh
hasil dari bagaimana kalau terus belajar membaca Al-Quran. Itu tadi seperti yang dibacakan oleh Ustadz Imamul Hakim. Baik pemirsa, saya sendiri rasanya pengen bisa nih Ustadz. Cuma nafasnya nggak bisa, nggak bisa Ustadz nafasnya karena harus berlatih ya Ustadz ya kalau seperti itu. Dan memang seorang qori itu nafasnya harus panjang. Betul. Dan pemirsa, pada segmen 3 ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk ke kami ya. Ustadz, pertanyaan yang pertama dari Kanti Geger Kalong, Bandung. Ustadz dari Bandung. Halo Bandung. Apa hukumnya kalau membaca Al-Quran menggunakan HP? Apakah pahalanya sama saja dengan menggunakan Al-Quran langsung? Ustadz satu dulu ya. Nah, baik pemirsa, kita jawab dulu ya. Para pemirsa Sampit TV sekalian yang dirahmati Allah, bagus sekali pertanyaannya dan sesuai dengan kondisi zaman saat ini, di mana semua orang, semua kita bisa dikatakan semuanya memiliki HP yang sehari-hari kita bawa. Dan kalau ditanyakan bagaimana hukum kita membaca Al-Quran melalui HP atau gadget dan sebagainya, maka kalau ditanyakan amal atau nilai ibadahnya apakah sama dengan kita membaca Al-Quran dengan mushaf? Kalau dari segi sebagaimana hadis Nabi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'asyri amsalihha," dan seterusnya, bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran atau kitab Allah satu huruf, maka Allah berikan baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Satu huruf pahalanya 10 kebaikan. Dari segi ini menurut saya bahwa membaca Al-Quran dengan mushaf atau kitab Al-Quran dengan membaca melalui HP, bagi saya, menurut saya adalah pahalanya insya Allah sama. Hanya saja perbedaannya adalah ketika kita membaca dengan mushaf tentu ada nilai pahala tambahan yang jauh lebih besar. Misalnya yang pertama, pahala kita memegang Al-Quran tentu beda dengan memegang HP. Ketika kita memegang Al-Quran mau kita baca, kita harus bersuci dulu dari hadas besar dan kecil, dan kemudian kita cium Al-Quran dan sebagainya. Kalau HP kan tidak mungkin kita cium HP-nya, kan begitu. Ada nilai-nilai yang lebih istimewa yang bisa kita dapatkan dengan kita membaca Al-Quran dengan mushaf, berbeda dengan HP tadi. Tetapi untuk keutamaan membacanya huruf per hurufnya, maka insya Allah nilainya sama dengan kita membaca mushaf, insya Allah seperti itu. Ya, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ada dari Tri dari Pak Amang, nah dari Kota Sampit nih Ustadz. Pak Ustadz, apakah wanita yang sedang haid akan mendapatkan pahala Lailatul Qadar? Ustadz, gimana Ustadz? Ya. Secara umum memang hadis yang disebutkan tentang keutamaan Lailatul Qadar, menurut pemahaman kami bahwa tidak dikhususkan hanya untuk orang-orang yang laki-laki, misalnya laki-laki yang memang tidak pernah dan tidak bisa berhalangan di masjid, mereka bisa melakukan i'tikaf misalnya di masjid. Kalau untuk perempuan yang berhalangan tentu tidak boleh atau tidak bisa ke masjid dan bisa dilakukan di rumahnya. Ketika dia melakukan amal ibadah pada malam tersebut, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, tentu ibadah yang diperbolehkan bukan ibadah sholat atau membaca Al-Quran. Selama ibadah tersebut dibolehkan zikir-zikir atau sholawat dan sebagainya dalam rangka untuk menghidupkan malam tersebut, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah boleh ya Ustaz, insya Allah boleh. Tapi dengan zikir-zikir, di luar dari ibadah yang wajib tadi ya Ustaz. Membaca Al-Quran boleh juga. Iya baik Tri, boleh tapi harus zikir ya, nggak boleh sholat. Pegang Al-Quran juga nggak boleh, tapi Allah masih memberikan jalan untuk kita bisa melakukan ibadah dengan
berzikir dan sholawat dan baca-bacaan yang lain ya Ustaz. Betul. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana ciri-cirinya kita sebagai manusia bisa, khususnya umat muslim, mendapatkan malam Lailatul Qadar, atau ciri-ciri yang didapat oleh kita pribadi Ustaz, bahwa kita, ya Allah, rasanya ada yang lain nih, malam ini kan Lailatul Qadar. Ada rasa apa itu Ustaz yang bisa dirasakan nih? Ya. Baik, kalau ditanya apa ciri-ciri yang mungkin bisa dirasakan oleh orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, secara umum dan yang sudah jelas disebutkan dalam hadis dan juga dijelaskan para ulama. Misalnya saya baca tafsir Ibnu Katsir, ada satu penjelasan bahwa di antara ciri yang paling mudah sebenarnya dan ciri yang paling baik mungkin, karena kalau ciri-ciri fisik misalnya kelihatan senyumnya, kelihatan lebih bersemangat pas pagi harinya mungkin dan sebagainya, mungkin itu hanya ciri-ciri yang baik, tapi kita mencari yang terbaik. Apa sebenarnya ciri terbaik dari setelah mendapatkan Lailatul Qadar pada malam harinya? Maka dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ciri terbaiknya atau yang paling baik itu adalah ketika seseorang tersebut setelah mendapatkan Lailatul Qadar, tertanam dalam hatinya perasaan dan semangat untuk terus-menerus meningkatkan kebaikan dalam kehidupannya. Itu ciri yang paling baik. Karena kalau misalnya kita merasa, aduh alhamdulillah malam tadi kayaknya dapat nih sesuai ciri-ciri yang disebutkan, malamnya tidak terlalu panas, awan tidak ada, bersih dan sebagainya, paginya sejuk lagi, alhamdulillah, berarti insyaallah tadi malam semalaman tidak tidur beribadah, berarti dapat nih. Tetapi ketika perasaan itu ada dan kita merasa dapat, tetapi setelah itu kita merasa mungkin ada ujub, ada sombong dan sebagainya, dan setelah itu tidak ada semangat lagi untuk beribadah kepada Allah karena merasa sudah hebat, sudah nih kita satu malam aja sudah seperti 1000 bulan. Cukup kayaknya. Sudah cukup kayaknya. Nah, itu yang seperti ini tidak diharapkan. Ada tanda tapi malah menjauhkan kita atau minimal melemahkan semangat kita beribadah kepada Allah. Maka saya ulangi tadi bahwa yang terbaik ciri-cirinya adalah ada semangat untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, di 11 bulan yang kita hadapi setelahnya. Baik pemirsa, itulah tadi beberapa jawaban untuk para penanya yang luar biasa. Alhamdulillah hari ini semuanya bisa terjawab oleh Pak Ustadz ya. Dan pemirsa, waktu sudah menunjukkan bahwa kita harus pamit pemirsa. Ya, nanti kita akan kembali lagi berjumpa besok. Sudah hari ke-18 Ustadz besok. Betul. Ya. Di hari 18 kita ketemu lagi, semoga kita disehatkan, pemirsa sehat, kami juga yang di studio juga sehat, dan kita bisa menikmati terus di bulan suci Ramadan ini ibadah-ibadah yang disunahkan, diwajibkan oleh Allah, dan semoga lebih memperbaiki diri kita semua ya. Pemirsa, jumpa lagi besok, dan terima kasih buat Ustadz. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.